Selamat pagi ya. Di tengah aja. Nama saya pakai inisial aja ya, SB ya. Kan nama nggak begitu penting ya. Yang penting kan suaranya yang keluar ya. Saya mau tanya sebentar nih pagi ini ya. Ada iman nggak yang belum dituruti sama Tuhan kira-kira? Saudara punya iman semua? Apa yang belum dapat dari Tuhan? Ada yang belum dapat dari Tuhan? Ada yang diinginkan belum dapat dari Tuhan? Angkat tangan coba. Punya iman? Punya ya? Ada yang belum dapat dari Tuhan? Saudara datang ke gereja ini punya keinginan nggak? Hah? Punya ya? Apa keinginannya kira-kira? Ingin dijamah Tuhan, apalagi nih? Ayo, kita datang kepada gereja, datang hari Minggu, ada suatu tujuan. Kalau saudara datang tanpa tujuan, ini orang mabuk, ya. Saudara datang dimanapun pasti ada yang dituju. Nih, datang ke gereja dari rumah, di hadapan kaca bercermin menuju gereja, ada tujuan atau tidak ada tujuan? Apa tujuannya? Perkenanan Tuhan. Apalagi nih, ini sekarang nih, banyak orang punya iman. Sekarang saya tanya, punya iman semua ya? Kepingin apa lagi dari iman itu? Ada yang kepingin rumah baru? Pingin ya? Setuju ya? Jujur loh, jawab jujur. Gak boleh gak jujur, jawab. Rumah baru kepingin gak? Mobil baru kepingin gak? Loh, saya tanya jujur. Mobil baru kepingin gak? Rumah baru kepingin gak? Uang kepingin gak? Carinya di mana? Carinya di mana? Saya tanya, rumah baru kepingin, mobil baru kepingin, uang kepingin, carinya di mana? Hah? Coba. Saudara datang dari rumah ke sini jauh-jauh. Mau cari Tuhan model apa hari ini? Iman yang bagaimana yang saudara miliki? Kalau saudara sekarang sudah punya iman, apa sih arti iman? Ingat ya, iman itu bukan keinginan, ya. Keinginan daging yang untuk dipenuhi Tuhan itu bukan iman. Itu keinginan duniawi. Iman itu saudara yang berada di bumi ini bagaimana caranya menuju surga. Itu namanya iman. Yang bisa membawa kita ke surga cuma satu, Kristus. Ya. Kalau untuk rumah baru, mobil baru, dapat uang gimana caranya? Kerja. Cara satu-satunya cuma satu, kerja. Kejadian 3:19, yuk baca yuk. Jangan sampai ke gereja ini nanti, imanku kurang Pak. Untuk apa imannya kurang? Perlu ditambahkan. Untuk supaya aku dapat rumah baru, dapat begini, tidak ada. Itu iman yang tersesat. Ya, yuk kita baca nih. Dengan berpeluh, engkau akan mencari. Nah, ini firman nggak ini? Dengan berpeluh engkau akan mencari, maka bisa dirubah nggak? Ada yang bisa merubah firman ini nggak? Untuk mencari uang nggak usah berpeluh, ada nggak? Nggak ada. Ini tidak mungkin dirubah. Coba lihat ya. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Firman ini sudah paten, nggak bisa dirubah. Ya, ini ada rentetannya lagi kan. Yang buat perempuan, engkau akan sakit waktu bersalin. Nah orang ini pinter nih. Yang perempuan nggak pernah diminta, engkau waktu bersalin nggak sakit. Nggak ada kan doa begitu kan? Ada nggak hamba Tuhan datang hari ini? Ibu-ibu yang lagi hamil, oh tenang aja. Kita rubah firmannya. Bahwa waktu melahirkan nggak sakit. Bisa nggak Pak? Nggak bisa ya? Lu kok nggak bisa? Bukankah sering kita ini seperti ini kan? Mujizat Tuhan dipaksakan. Seakan-akan bisa dirubah. Ya kan? Ini bisa dirubah nggak? Dengan berpeluh kau akan mencari makananmu. Nggak bisa kan? Tapi berapa banyak iman saudara datang untuk cuma cari. Ada firman kita harus bekerja, saudara nggak mau. Enak mana? Doa dapat duit sama bekerja dapat duit. Enak mana kira-kira?
Doa dapat duit, kerja dapat duit, enak mana? Doa dapat, nah, itulah daging. Daging itu ingin nggak usah macam-macam dapat. Padahal firman ngomong kau harus bekerja. Jelas ya? Nggak ada kaitannya. Ya, ingat Tuhan itu waktu menciptakan manusia di bumi sudah diberikan segala galanya. Nggak mungkin Anda diciptakan di sini makanannya nunggu saudara minta, enggak. Disiapkan semuanya. Selesai pada hari ke-6 saudara diciptakan. Selesai. Urusan berkat kita dikasih pikiran, dikasih tenaga untuk bekerja. Ya, semua orang di bumi ini harus berlomba-lomba. Nih, karena kita susah nih. Makanya dengan kesusahan ini ada harapan baru. Sebab engkau debu akan kembali menjadi debu. Saudara mau tetap balik debu atau balik yang mana nih? Ayo, masih mau ini? Ini ada firman lagi yang mengunci. Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12, ya. Ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Daging dan tubuh kita akan balik. Sekarang nih, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Nah, ini sekarang. Daging dan darah tidak memperoleh hak dalam kerajaan Allah. Ini debu kembali kepada debu. Sekarang kita masuk lebih dalam ya saudara ya. Saya boleh ngomong bebas kan di sini? Bebas ya. Karena Alkitab itu cermin. Waktu saudara bercermin, alisnya metode, kira-kira cerminnya jujur nggak? Jujur ya. Cermin itu waktu kita jelek pun ngomong jelek. Waktu kita cantik pun dia akan ngomong kita cantik. Itu cermin. Kalau cerminnya nggak bisa ngomong bahwa kita perlu diperbaiki, itu namanya pencitraan, ya. Itu kamera show. Enggak. Alkitab ini cermin. Yang jelek diberitahu, yang cantik pun juga diberitahu. Itu cermin ya. Yuk. Ini sekarang nih. Saudara punya Roh Kudus semua ini hari ini ya. Sudah punya iman, sudah punya Roh Kudus. Sudah? Punya Roh Kudus? Kok rasanya ayam-ayam ini ya? Ayo dong, semangat dong. Ya. Punya Roh Kudus, Pak. Saya tanya BL-nya aja lah. BL-nya kan beda tanya. Punya Roh Kudus, Pak? Apa tandanya punya Roh Kudus? Loh. Setan juga percaya sama Kristus. Kan sekarang kita harus tahu ini. Orang punya itu pasti bisa membuktikan. Kalau saudara ditanya, saudara punya Roh Kudus? Punya. Apa buktinya? Loh, bingung. Apa buktinya ya? Apa buktinya ya? Bapak punya duit? Buktinya apa punya duit? Nih duitnya. Orang kalau punya, itu bisa membuktikan. Kalau benda-benda di dunia ada buktinya. Sekarang nih lihat nih. Orang yang punya Roh Kudus ketika ditanya, apa buktinya? Saudara gimana buktikannya? Gimana Pak? Ayo. Loh. Hah? Iya juru selamat. Enggak. Yesus juru selamat. Yuk, kita mikir lagi sekali lagi. Kita berpikir keras. Yesus menjanjikan Roh Kudus buat kita hari ini. Dan sekarang saya tanya, kita punya Roh Kudus nggak hari ini? Punya. Saya boleh tanya dong, buktinya apa? Apa yang membuktikan kita berani ngomong punya Roh Kudus? Buktinya apa? Hah? Bisa Pak? Datang ibadah. Terus apa lagi nih? Hidup benar. Apa lagi nih? Hidup apa? Diberkati gimana ini? Mendengarkan firman Tuhan. Apa lagi nih? Ayo, kita harus cek ini. Kan sekarang ini Alkitab ini cermin nih. Waktu kita menyatakan kita ini, tadi ada lagu, mulutku penuh. Setuju ya? Kalau mulut penuh pujian, sumbernya dari mulut atau dari hati? Dari Roh Kudus. Setuju ya? Setuju. Saya kunci dulu dari Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus tandanya yang pertama saja. Ya. Yohanes 14 ayat 26 kita baca ya. Kita baca 27 dulu ya. Yohanes 26 ayat 27.
Ya, 14 ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajak, 27 ya, 27. Jangan 26 dulu, 27 dulu. Nih, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah ya? Jawabnya mantap lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sudah ya? Sudah diterima? Sudah ya? Saya cek lagi nanti. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. 2 kali ya dikasih sama Tuhan. Sudah terima? Sekarang saya cek. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan janganlah gentar hatimu. Sudah diterima semua ya? Kalau nggak punya duit pusing nggak? Loh, sekarang lihat ini. Saudara percaya firman nggak ini? Percaya firman nggak? Tuhan bilang damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Berarti saudara menerima damai sejahtera dari siapa ini? Dari Tuhan. Bisa diambil sama orang nggak? Bisa karena keadaan kita nggak damai, bisa nggak? Nah sekarang saya tanya, nggak punya duit? Kan aneh dong. Aneh nggak? Aneh kan? Sekarang lihat nih. Saudara dikasih damai sejahtera sama Tuhan. Sudah diterima. Saudara keadaannya sakit hari ini. Divonis kanker, divonis ini. Hati goyang nggak? Loh, lah kalau begitu damai yang mana yang Tuhan berikan? Nih lihat nih sekarang ini. Coba cross check lagi nih. Baca ulang nih. Damai sejahtera, Tuhan bilang nih, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Nih, ditinggal sama Tuhan, nggak dibawa naik ke surga. Surga dibawa turun. Nih. Dan damai sejahtera kuberikan, ya, sudah ditinggal bagi kita, diberikan lagi. Dan saudara meyakini tadi sudah menerima. Damai sejahtera. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Dunia, saudara punya uang puas kan? Lega kan? Kalau uangnya habis, pusing lagi kan? Betul kan? Dunia ini punya ukuran yang bisa habis dan hati tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh dunia. Hati saudara ini luasnya minta ampun. Ingat, hatimu ini berasal dari kekekalan. Sedangkan tubuhmu berasal dari sementara, dari debu. Tubuhmu punya batas waktu, hatimu nggak ada batas waktu. Makanya apa yang dunia berikan nggak akan bisa memenuhi isi hatimu. Dan Tuhan tahu, diberikanlah damai sejahtera. Damai sejahtera dari siapa? Roh Kudus yang memberikan. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, masa sih kalau kurang duit kita bingung? Masa sih kalau hari ini ada Roh Kudus, divonis sakit kanker, besok mati, bingung? Ya coba aja hari ini. Siapa mau mati besok? Kenapa kita ini yang memberitakan surga, saudara diajak mati, diajak ke surga, nggak ada yang berani? Saudara kepinginnya apa sih? Umur panjang, mati damai, ya, sambil ketawa-ketawa mati. Betul nggak? Apa sih Tuhan rela turun ke dunia ini untuk apa sih? Pengharapan manusia itu satu. Tubuh ini terbatas, manusia bisa mati. Dan dia bawa hari ini. Bahwa ada kebangkitan dari kematian. Saudara ini berharap naik ke surga nggak pakai mati soalnya. Langsung. Daging itu nggak mau mati. Nih, ini jahat. Daging ini nggak mau mati. Dia akan berusaha ngakali firman terus. Ini sekarang lihat nih. Firman jelas toh. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sudah ada di sini nih. Dan damai sejahtera kuberikan padamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang ngomong kalau saya jangan percaya. Ya, kalau Pak Joni, Pak Yusman jangan percaya. Ini yang ngomong siapa ini? Tuhan Yesus. Janganlah gelisah dan janganlah ekonomi mau Indonesia murat-marit. Kita gimana sebagai orang yang punya Roh Kudus? Gimana ini? Tetap tenang dan percaya, amin. Ya, ini yang dicari. Nggak ada iman orang Kristen itu tergantung situasi. Kalau lagi enak, haleluya puji Tuhan. Itu iman di bibir. Hatinya tergantung dari apa yang dunia berikan. Iman saudara, waktu menyanyi, aku memujimu Tuhan. Keluar dari hati. Orang yang hatinya dipenuhi Roh Kudus.
pujiannya beda. Keadaan bisa sakit, hidup bisa susah, tapi pujiannya tetap sama. Kalau orang dunia, pujiannya waktu dapat gajian, haleluya. Tapi waktu sudah mulai kosong, mulai panik. Nih, berarti kalau Tuhan damai sejahteranya tergantung dari apa yang dunia berikan, itu bukan Kristen, ya. Itu bukan Kristen. Kristen itu permanen. Permanen. Ya, kita cek lagi nih. Matius 6 nih. Yuk. Janganlah khawatir. Matius 6:25. Ini lihat nih. Karena itu aku berkata padamu. Ini Tuhan ngomong loh. Bukan sama saya, sama kita semua hari ini. Janganlah khawatir akan hidupmu. Kalau Tuhan yang jamin, saudara percaya nggak? Percaya kan? Sekarang cek lagi dalam diri kita. Dalam cek ini. Tuhan bilang, aku berkata kepadamu jangan khawatir. Saudara, khawatir atau nggak khawatir? Kita cross check dong. Betul nggak? Hidup kita penuh kekhawatiran nggak hari ini? Nggak boleh kadang-kadang. Kristen itu paten. Ya, khawatir itu manusiawi. Tapi karena ada firman menjadi tidak khawatir. Tuhan tahu manusia itu penuh dengan kekhawatiran. Makanya firmannya bilang jangan. Kalau manusia nggak bisa khawatir, ada firman ini nggak? Manusia itu nekat berani. Ada firman ini nggak? Enggak. Karena dia tahu manusia nekat, ngapain dikasih jangan khawatir. Karena dia tahu manusia itu penuh dengan kekhawatiran, makanya dia kasih firman. Nih, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apa artinya ini? Ini kehidupan. Nih, yang di dalam. Kalau saudara sekarang sebagai orang Kristen, firmannya demikian hebatnya. Sangat hebat loh ini. Tapi hidupnya bingung, khawatir. Anda Kristen? Kristen boleh khawatir nggak? Lah kalau gitu kan firmannya gimana coba? Sudah ada firmannya. Tahu kan Tuhan ini kita khawatir kan? Dikasih firman. Nih, bukakan lagi Mazmur 46. Ayat 1 dan 2 ya. Kalau dibilang boleh khawatir, Tuhan sudah kasih firman. Tuhan lebih tahu dari kita. Firman ini kapan keluarnya? Kapan keluarnya firman ini? Sebelum saudara lahir, firman sudah dipersiapkan. Setuju nggak? Tuhan tahu nggak bahwa saudara begitu lahir penuh dengan kekhawatiran. Makanya orang lahir waktu lahir kan nangis tuh. Firmannya sudah ada. Waktu sudah dewasa baca firman itu. Jangan khawatir. Ini lihat sekarang nih. Saya bacakan ayat 2-nya ya, ayat 3. Sebab itu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Ayat ini di mana? Ayat ini di mana? Ada di mana ayat ini? Hah? Di mana ayat ini? Pak, di mana ayat ini? Saya bacakan ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3-nya, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribu dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat ini ada di mana? Di mana ayat ini? Mazmur. Makanya sampai saudara mati pun nggak akan punya kekuatan kalau ayat ini di Mazmur. Ayat ini ada dalam hatimu hari ini. Ada dalam hidupmu. Kalau saudara cuma baca di Mazmur, berarti di mana ayat ini? Di luar atau di dalam? Punya kekuatan nggak kalau dia di luar? Makanya ayat ini harus jadi iman di dalam. Ini kan perkataan Tuhan. Harus masuk dalam hidupmu, menjadi hidupmu. Ini jangkar nggak ini? Sangat kuat. Ini loh, coba lihat nih, ayat 2-nya lagi. Ini kalau nggak ada dalam hatimu, kalau dia nggak hidup dalam hatimu,
Hidupmu khawatir nggak? Ya pasti khawatir. Kenapa? Di luar terus. Nih ya, imannya di sini, khawatirnya di sini. Saudara cuma baca di luarnya sini. Khawatir nggak di sini? Khawatir karena dia tidak pernah menjadi hidupmu. Sekarang nih, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong sangat terbukti. Nih, dan dalam kesesakan sangat terbukti. Kalau ini cuma di luar, saudara nggak merasakan kan kekuatannya kan? Tapi coba ini masukkan dalam diri kita. Allah yang di dalam diriku. Nih, tempat perlindungan dan kekuatan. Coba, ada bedanya nggak? Tuhan di luar sama Tuhan di dalam. Ada bedanya nggak? Beda ya? Kalau Tuhan di luar, saudara menyembahnya keluar. Ibadahnya hari Minggu. Tapi kalau Tuhan di dalam, ibadah saudara sepanjang hari. Itu namanya ibadah. Kalau ibadah hari Minggu, cuman ibadah 2 jam, itu bukan penyembahan. Ini aktivitas. Aktivitas sebagai orang beragama. Tapi orang yang beragama sungguh-sungguh, ibadahnya waktu mata saudara terbuka sampai mata tertutup. Apa buktinya? Ada perintah. Engkau harus bekerja. Ketika kita bekerja nuruni firman. Orang yang menuruni firman, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Itulah ibadah yang sejati. Ingat ya, Tuhan sebagai juru selamat banyak yang tahu. Allah sebagai juru selamat, Yesus sebagai juru selamat banyak yang tahu. Ya, karena saudara merasa, oh aku sudah diselamatkan. Tapi satu lagi nih, Yesus sebagai raja. Amin nggak? Kalau dia raja, saudara apa? Yesus juru selamat, semuanya percaya. Oke, mau. Sekarang Yesus raja. Kalau Yesus raja, saudara? Hah? Yesus raja, saudara anak raja. Makanya ini yang terjadi hari ini. Yesus raja, saudara anak raja. Berarti anak raja minta Kalau saudara punya prinsip seperti ini, Yesus raja, aku anak raja, maka yang terjadi adalah, apa yang terjadi? Ini ajaran-ajaran yang sekarang masuk. Yesus raja itu membuktikan bahwa dia yang punya kuasa. Saudara ini hamba. Kalau sekarang merasa punya anak, suka merentah. Mintanya, minta ini, minta itu, minta ini. Itu yang terjadi hari ini. Ya, anak itu hanya status ahli waris. Ya, tapi hak kekuasaan itu raja yang punya. Kita ini menjadi hamba. Makanya yang dikatakan menyembah itu tersungkur, menyembah, ya, untuk melakukan kehendak Bapaknya. Itu namanya penyembahan. Ingat ya, penyembahan itu bukan menyanyikan lagu, tapi hidup yang melakukan firman Tuhan. Ini tadi ada firman. Allah ngomong, Allah itu tempat perlindungan. Kalau saudara sekarang punya iman, ini harus masuk dalam diri saudara. Firman itu memberi kekuatan absolut. Apa arti absolut? Hati ini enggak goyang kena dari luar. Sukacitanya Tuhan tidak sama dengan dunia berikan. Dunia berikan itu bisa habis. Tapi Tuhan berikan enggak bisa habis. Makanya tanda orang punya Roh Kudus, nomor 1, damai dan sukacita. Kalau damai dan sukacitanya enggak ada, tergantung dengan suasana, itu namanya bohong. Karena tertipu oleh hati. Ya, tapi kalau saudara benar-benar punya Roh Kudus, ini enggak goyang. Orang punya Roh Kudus itu mengerti firman. Tuntutan firman apa dia lakukan. Firman harus bekerja, dia akan bekerja. Bisa enggak orang yang ada Roh Kudus hidupnya malas? Bisa enggak? Enggak mungkin. Orang punya Roh Kudus bisa enggak? Misalnya begini. Saudara perlu enggak saya ajari moral hari ini? Jangan begitu, jangan begini. Pulang jangan jam 9, jam 10. Pulang harus jam 7, sayangi istri, sayangi anak. Perlu enggak saya ajari begitu? Enggak perlu. Kenapa enggak perlu Pak Gembala? Karena ada Roh Kudus yang ngajarin. Loh kalau moral saja diajari dari luar, berarti dari dalammu ini, kalau saudara diajari moral saja, jangan ini, jangan itu, dalammu itu kosong. Makanya perlu dikasih dari luar terus. Dan itu nggak bisa ngatur saudara loh. Harus dari kesadaran diri sendiri. Makanya zaman dulu perhatikan ya. Zaman dulu bangsa Israel diatur dari luar oleh hukum. Jangan ini, jangan itu. Hasilnya gagal. Jangan berzina. Baik nggak hukumnya? Baik. Tapi orang Israel tetap berzina. Nih begini ya. Hari ini kita masuk di sekolah.
Ini pemula dari sekolah nih. Ada peraturannya kan, Pak? Nggak boleh gondrong, boleh nggak Pak gondrong? Nggak boleh ya gondrong ya? Boleh merokok Pak di sini? Nggak boleh. Boleh pakai celana pendek? Nggak boleh. Nah, kecuali SD. Oke. Boleh pakai sepatu atau nggak boleh pakai sepatu? Harus pakai sepatu ya. Oke. Saya pakai 4 aja. Dilarang gondrong, ya. Harus pakai celana panjang yang ini. Harus pakai sepatu, nggak boleh merokok. Apakah anak-anak yang masuk di sini ketika dia nuruti peraturan itu nggak ada keinginan untuk tidak merokok? Ada kan? Mereka kelihatan baik di sini karena ada aturan. Tapi dalam hatinya, begitu keluar dari sekolahan gimana kira-kira? Hah? Nah, inilah hukum. Ngatur dari luar, tapi tidak bisa membawa, nggak bisa menghilangkan niat-niat jahat tadi. Lihat sekarang nih. Yang 3 dilakukan, nggak merokok, rambut nggak gondrong, baju rapi, tapi nggak sepatuan. Salah nggak? Walaupun 3-nya nggak dilanggar, tapi 1 dilanggar. Itulah yang namanya hukum. Hukum itu semua dilakukan, baru namanya taat. Sekarang kita ini, Tuhan tahu bangsa Israel itu gagal total. Dikasih berkat, berhasil nggak? Dikasih berkat nih, dari budak dikasih berkat, dikasih tanah, dikasih ini. Hasilnya 0. Ngurat marit. Makanya berkat tidak akan bisa membuat orang itu puas. Perjanjian baru yang dikasih bukan lagi materi dunia. Dibawalah kita menuju yang jauh lebih hebat. Keinginan roh. Ya, iman kita ini sekarang dirubah sama Tuhan. Jangan cari yang remeh-temeh. Jangan cari yang sementara. Masuklah Roh Kudus dalam hidup kita. Yang membuat kita bisa mentaati semua aturan Tuhan. Kita punya inisiatif. Nggak usah ada peraturan, ya. Tapi kita nggak kepingin aku merokok. Nggak kepingin saya melanggar peraturan. Kenapa? Sumber adalah yang membuat hukum itu. Paham ya? Jangan ngelamun loh di sini. Jangan ngelamun ya. Saya tanya sekali lagi nih. Sudah berapa lama bergereja? Lama tentunya ya. Sudah pernah melihat makhluk surgawi nggak? Pernah lihat makhluk surgawi, Pak? Belum? Yuk. Siapa yang pernah melihat makhluk surgawi? Taunya setan. Jujur ini jawab. Pernah nggak kita melihat makhluk surgawi? Pernah nggak? Enggak. Kita interaksi yang lebih enak ya. Jujur nih, umum di sini kan? Gak usah malu-malu. Pernah melihat makhluk surgawi? Setan pernah? Hah? Setan pernah? Lebih gampang mana lihat setan sama lihat makhluk surgawi? Lihat mana? Lihat setan lebih gampang, lihat makhluk surgawi susah. Betul ya? Jujur ya, saya tanya sekali lagi nih. Saudara pernah lihat makhluk surgawi? Saya tanya sekali lagi nih. Belum pernah, Pak? Belum? Belum? Berapa lama jadi orang Kristen? Hah? Dari kecil? Nggak pernah lihat makhluk surgawi? Setan lebih bisa lihat? Nggak bisa lihat? Bapak ini dari kecil belum pernah lihat makhluk surgawi. Bapak gimana? Sudah pernah lihat? Makhluk surgawi loh. Hah? Masih ragu? Nih sekarang. Tadi ngakunya punya Roh Kudus semua. Saya tanya nih, Roh Kudus dari mana asalnya? Dari surga, bisa dilihat, bisa dirasakan nggak? Hah? Lah kok nggak pernah lihat? Saya tanya sekali lagi, Yesus dari mana asalnya? Hah? Yesus dari mana? Surga. Makhluk apaan Yesus? Dari, lu katanya tadi nggak pernah lihat, makanya tahu. Ternyata kita ini selama ini dibutakan. Yuk kita cek. Kita tes nih ya. Makhluk surgawi itu apa sih? Ya. 1 Korintus 15:46. Waktunya masih ada nggak? Masih ya. Berapa menit? 15. Oke, kita cepat ya. Kita lari-lari nih ya. 1 Korintus 15 ayat 46. Kalau selama ini menjadi orang Kristen, makhluk surgawi aja nggak bisa dilihat. Mau ngomong punya Roh Kudus lah, mau melihat Yesus lah, dibutakan, nggak kelihatan semua. Ini lihat ya. 1 Korintus 15 ayat 46. 1 Korintus 15 ayat 46.
Ini. Bukan ini, 1 Korintus 15 ayat 46. 1 Korintus dekatnya Kuta biasanya, Mas. Ada? 1 Korintus 15 ayat 46. Di tempat saya ada ini. Oh, error. Ya. Oh, ya. Oke, saya bacakan ya. Baca semua ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohani, tetapi yang alamiah. Nah ini. Kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu dan tanah. Nih kita ini sekarang ya. Manusia kedua berasal dari surga. Ayat 47-nya. Oh, ini ayat 48-nya. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Saudara hari ini merasa yang mana nih? Debu dan tanah. Terus lihat ya. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Dalam diri saudara hari ini ada dua kan? Ada yang alami, ada yang surgawi. Berarti kalau saudara nggak pernah ketemu makhluk surgawi, baru sadar kan sekarang kan? Baru sadar kan? Ini lihat nih. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu dan tanah kita nih. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nah ini lihat sekarang ya. 49-nya nih. Sama seperti kita. Jelas tuh jawabnya? Sama seperti kita. Memakai rupa dari yang alamiah. Ya, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Dan saudara inilah yang dapat daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang ya, bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak. Terus, ya, saya lanjutkan nih, ayat 53-nya. Nih, ya, 53-nya ya. Karena yang dapat binasa ini, mana yang dapat binasa? Tubuh ini toh, ya, harus. Firman-nya bilang apa? Harus. Kapan? Kapan? Sekarang. Nih, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat binasa ini siapa? Siapa? Yang tidak dapat binasa. Dan yang tak dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat. Siapakah yang tidak dapat mati ini? Siapa dia? Nanti saya baca lagi ya, 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Nah, saudara, sekarang saya tanya, kapan mengenakan yang tidak dapat binasa ini? Kapan? Sekarang. Makanya orang Kristen itu berani ngomong, hai maut di mana sengatmu? Ya kan? Kenapa? Karena kematian sudah nggak ada fungsinya lagi. Saudara sekarang lihat nih, yang tubuh ini kan bisa mati toh? Saudara mengenakan yang tidak dapat mati. Siapa yang tidak dapat mati? Galatia 2 ayat 20. Yuk. Galatia 2 ayat 20. Ini dasar ini ya. Ini dasar kekristenan. Tanpa ini, iman saudara nggak ada gunanya. Namun aku hidup. Siapa yang hidup? Bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Nah ini loh. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk. Yang hidup siapa sekarang kalau begitu dalam diri saudara? Kristus. Asalnya dari mana Kristus? Itulah makhluk surgawi hari ini yang berada dalam diri saudara. Tugasnya untuk apa? Memberikan damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan. Dan iman saudara lah yang membawa kita naik ke surga.
Ini inti dari Kristen. Kalau sekarang orang, ya, namun aku hidup. Pak siapa namanya Pak? Pak siapa? Pak Anang. Pak Anang yang hidup siapa hari ini? Kristus. Kalau Kristus yang hidup, cara berpikirnya siapa ini? Kristus. Berpikirnya Kristus menuju kemana nih? Kristus itu kekal. Sorga itu emas jadi jalan. Ya, di sorga emas jadi jalan, bener nggak? Benar kan? Baca Wahyu kan ya? Fondasinya aja 12 permata. Jalannya aja dari emas. Oke ya? Berharga nggak di sorga emas itu? Enggak. Sekarang Kristus yang hidup di sini, di dalam diri Pak Anang. Ditawarin emas. Apakah Yesus di sini cari emas di dunia ini? Coba sekarang perhatikan. Yesus masuk dalam diri Pak Anang. Dulu Pak Anang butuh emas karena nggak punya emas. Ya, cari emas-emas yang lain nih. Ya, sekarang Yesus yang hidup dari sorga, lantainya dari emas. Apakah di bumi cari emas lagi? Apa yang dia cari? Yesus datang ke surga, masuk dalam diri Pak Anang, berarti dia sebagai pendatang. Dunia ini cuma menjadi sementara. Dia ingin ngajak Pak Anang ke surga. Makanya orang-orang yang hidup sudah dalam kegagalan, cara pandangnya, ukurannya bukan lagi dunia. Cara melihatnya pakai kacamata Kristus. Ada ayatnya, Filipi 2 ayat 5. Yuk. Banyak ayat ya hari ini ya. Nih. Orang yang hidup bersama Kristus, pikirannya sudah harus mengarah kepada Kristus. Nih lihat nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Lah kalau perasaan dan pikirannya nggak sama, berarti yang hidup bukan gampang loh sebenarnya Kristen itu. Cara hidupnya Yesus, lihat di Alkitab, apa yang dia inginkan, apa yang dia ini, itu ada dalam dirimu. Cara pandang Yesus itu ukurannya kekal. Ya, yang berharga buat Yesus hidupmu. Hidup itu jauh lebih berharga daripada yang fana. Ini. Kolose 3 ayat 1 yuk. Waktu makin habis nih. Kolose 3 ayat 1. Ini lihat ya. Karena itu, ini berlaku buat semua orang loh. Kalau kamu dibangkitkan, kapan kebangkitan kita? Kapan kebangkitannya Ibu? Nunggu mati atau sekarang? Sekarang nih, nggak nunggu mati. Kalau nunggu mati nanti, kecelik. Itu penyesalan paling nggak enak, ya. Orang Kristen hari ini, kapan meraih surganya, Pak? Sekarang. Yesus hidup. Surga itu tempat yang kekal. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi, ya kan? Itu sekarang, bukan nanti, ini sekarang ya. Kalau kamu dibangkitkan, ini bukan nunggu mati. Sekarang pun juga harus dapat mengenakan yang hidup itu harus sekarang. Ya, yang tidak dapat binasa harus sekarang. Ini lihat ya ini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan berarti ada yang tidak dibangkitkan. Kita sekarang semua mengimani kan? Kita hari ini punya Roh Kudus, punya Kristus. Hidup kita adalah Kristus. Dibangkitkan bersama Kristus. Apa? Orang yang tandanya orang yang punya Roh Kudus, tandanya orang dibangkitkan. Apa tandanya? Carilah perkara yang di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan. Makanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, cara bicaranya, logatnya bukan logat duniawi lagi. Logatnya adalah logat sorga. Karena dia berasal dari sorga. Sama dengan begini loh, saudara di Bali, ngaku orang Bali nggak bisa bahasa Bali. Apakah bisa disebut orang Bali? Palsu. Ya, kalau saudara berani ngomong saya orang sorgawi, manusia sorgawi, berarti yang diceritakan apa kira-kira? Yang diceritakan tentang sorga. Lah banyak orang menceritakan sorga, tapi sorga yang rasa lumpur dunia. Enggak, sorga itu jauh lebih kekal nih. Dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan berkat materi. Sakit sembuh, perkara di mana itu? Hah? Perlu dibicarakan nggak? Enggak, itu biasa. Makanya bilang, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Surga nggak ada sakit, nggak ada penyakit, nggak ada ini. Makanya nggak dibicarakan.
Sakit penyakit di bumi nggak usah dibicarakan di sini. Ya, nih. Lanjut ayat 3-nya. Ayat 3-nya, yuk. Sebab Pak Anang telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah yang harus kita miliki hari ini. Ya, saudara datang ke gereja hari ini, hanya aktivitas yang saudara tunjukkan dari luapan hati. Kalau hatimu ini, ya, adalah makhluk surgawi, Anda beribadahnya dengan semangat. Untuk apa? Saling menguatkan di sini nih. Ya, saling menguatkan. Ada yang lagi limbung, saudara menguatkan. Tapi kalau saudara ngurus yang remeh-temeh, saudara datang ke sini cuma cari hiburan. Setelah ke gereja legoh, puas. Kalau kelegahanmu dalam hatimu puas karena datang ibadah cuma 2 jam, berarti hatimu kosong. Hatimu itu harus melimpah dengan kasihnya. Orang merasakan kasih, ya, itu pasti hatinya itu berlimpah-limpah, sukacitanya itu meluap-luap, ya. Dan ingat, ukuran orang Kristen bukan hidup diberkati, itu bukan ukuran. Ibrani 11, nanti baca di rumah saya. Martir-martir iman, rasul-rasul, nggak ada yang seperti sekarang. Ya, martir-martir zaman dulu, ukurannya bukan berkat. Karena dia sudah punya. Makanya di bumi ini, nggak ada bandingannya. Karena dia merasa sudah punya. Nah, banyak orang-orang yang nggak punya, makanya yang dicari yang di sini nih, muter-muter nggak karu-karuan. Kalau sudah punya, Pak Anang sudah punya tanah rumahnya dari emas. Ya, nggak bisa habis. Umurnya sehat, nggak ada sakit penyakit. Kalau di sini cuma sementara, lebih milih yang mana, Pak? Di sana nanti itu nggak ada air mata, nggak ada duka cita. Rumahnya lantai emas. Rumahnya Bapak sekarang lantainya emas, saya yakin nggak? Saya jawab duluan, supaya belum bohong ya. Enak mana, Pak? Bapak bandingin ya, di surga lantainya emas. Makanan terjamin. Kebahagiaannya full. Tidak ada masa waktu. Dibanding dengan hidup yang sekarang, enak mana? Enak di surga, dong? Kalau besok diajak, mau nggak? Kan itu sebenarnya ukurannya kita. Hari ini Tuhan itu loh kasih kesempatan sama kita hari ini. Saudara ngomong iya pun belum tentu besok diajak kok. Tapi saudara sudah takut sendiri gitu loh. Ya kan? Belum tentu diajak kok. Coba lihat nih, ada yang situasi lebih jauh, lebih enak loh. Kita kepingin, tapi yang nolak, siapa yang nolak? Nih. Betul kan? Jiwa itu rindu, tapi daging nggak mau. Makanya daging dan darah tidak mendapat hak dalam kerajaan surga. Karena daging itu dari debu kembali kepada debu. Jiwa kembali kepada Allah. Daging saudara yang membuat saudara, loh aku si ono anak si ono bojo, si ono ini. Betul kan? Karena daging melihat apa yang bisa dilihat. Roh melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh daging. Mana yang sekarang yang hidup hari ini? Paham ya? Rindu nggak pulang ke surga? Rindu. Kalau saya boleh sekarang, saya tinggal. Istri saya tak tinggal. Sungguhan, anak saya tak tinggal kok. Apa Tuhan kira-kira kalau saya ninggalkan istri dan anak, kebahagiaan saya kurang? Istri saya nggak dijaga orang itu? Enggak. Tuhan itu maha. Ya maha segala-galanya. Detik ini juga loh. Mau? Bapak mau kan? Mau. Di sini masih mikirin nyari uang, di sana nggak ada. Ya kan? Ukuran kita sekarang cara melihatnya berbeda. Di sini, coba bayangin ya, di sini kita bisa jatuh dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa, meleset itu dari emas-emas tadi hilang semua. Kebenarannya hilang. Kalau lebih baik sekarang dalam keadaan sempurna, makanya orang Kristen itu menjaga hidupnya jangan sampai ke meleset. Dijaga terus-terusan. Enak jaga atau sudah dapat? Kan enak kalau gitu. Saya milih Tuhan cepetan naik. Ya kan? Enak dong, Pak? Jangan ragu-ragu loh, Pak. Ya kan? Yesus datang dari surga, promosi tentang surga. Ayo ayat terakhir, Yohanes 3 ayat 3. Ya. Ayat terakhir. Yuk, ayat terakhir, Yohanes 3 ayat 3. Nih, syaratnya apa tadi? Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Kelahiran kembali bukan tentang baptis, tetapi melahirkan roh tadi. Roh Kudus benar-benar masuk dan kita melihat dari kacamata Kristus. Makanya harus bisa dilihat dengan cara rohani. Kristen itu ajaran yang paling hebat. Ajaran spiritual yang paling sejati adalah
Kristen. Karena membawa dimensi sorgawi masuk dalam diri kita. Tidak ada agama apapun. Dan agama banyak yang mengkopi ini, ya, menjadi agama kebatinan. Tapi Kristus bilang, nih, makhluk sorgawi yang asli masuk dalam diri saudara. Hingga saudara sekarang menjadi orang asing. Di bumi ini hanya sementara. Tapi saudara merasakan yang namanya kekekalan. Orang asing mendapatkan kerajaan sorga, hidupnya sukacita, makanya pelayanannya membawa orang menuju sorga. Itulah pelayanan Kristen. Karena saudara sudah bisa melihat kerajaan sorga, makanya yang dipromosikan tentang sorga. Kalau orang ngakunya kerajaan sorga, yang promosinya diberkati di bumi, berarti kan nggak nyambung dong. Sorga itu kekal, di sini memberitakan bumi. Sementara nggak nyambung. Orang-orang yang sudah pasti menyaksikan tentang kerajaan Allah. Orang-orang yang belum pernah melihat kerajaan Allah, yang diceritakan pasti urusan-urusan yang di dunia. Amin ya. Waktu kita terbatas hari ini. Semoga saudara sekarang mengerti. Ada bait Allah yang terbangun di sini.